Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim daurah Ramadan kitab Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Marokil Ubudiyah. Ada orang tanya, Muroki apa Maroki itu? Maroki karena dari kata Marco, bukan Marco ya. Kalau Marco itu marga Panjaitan. Seperti wako, yaki, wikoyatan, wa maukon. Terus dijamakkan Maroki. Artinya derajat. Derajat ubudiyah gitu. Memang ada yang baca itu dari belajar dari Sudan lama pun bacanya murokin gitu. Terus membaca mimba'dihi dibaca mamba'dahu, al-mudhiru dibaca al-madharu gitu. Mungkin enggak memperhatikan bacaan, tapi pemahamannya benar. Mungkin udah wali itu. Ya. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Kita mohon kepada Allah semoga diberikan pemahaman yang benar, diberikan sehat walafiat, tahan berpuasa karena udah lomas-lomas ya. Kemudian barokah ngajinya bisa diamalkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas syair. Walakin yanbaghi, tetapi sayukyanya, laka bagimu, orang yang ingin menuntut ilmu, anta'lama, agar mengetahui, qabla kulli syai'in, sebelumnya segala sesuatu, annal hidayata, bahwasanya hidayah, ibadah menempuh jalan Allah, allati hiya, yang mana dia, thamratul ilmi, buahnya ilmu, laha bidayatun,
itu mempunyai permulaan. Wa nihayatun, dan mempunyai batas akhir. Wa zahirun, dan yang zahir. Wa batinun, dan yang batin. Yang zahir yaitu ilmu syariat, yang batin ilmu hakikat. Wala wusula, dan tidak bisa sampai. Ay maujudun khobarnya. Ila nihayatiha, pada puncaknya. Puncaknya bidayah atau ibadah. Illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali sesudah mengkokohkan, menguatkan permulaannya. Permulaannya itu ilmu syariatnya gitu. Ilmu syariatnya ibadah. Wala uthura, dan tidak ada bisa mengetahui ala batiniha, atas dalamnya ibadah, yaitu hakikatnya ibadah, illa ba'dal wukufi, kecuali sesudah melihat ala zahiriha, atas zahirnya. Waha ana, dan ingatlah saya, yaitu Syekh Imam Al-Ghazali, musyirun alaika, memberikan petunjuk padamu, wahai orang yang menuntut ilmu, orang yang bersuluk menuju kepada Allah. Bibidayatil hidayati, dengan memulainya hidayah, yaitu dengan melaksanakan syariat dan tarikat, nanti ada dijelaskan. Itu jarriba, supaya kamu mencoba biha dengannya, dengan ibadah bidayah itu, nafsaka, pada nafsumu, watamtahina, dan kamu menguji biha, dengan bidayatul hidayah tadi, qalbaka, pada hatimu. Titik. Orang yang menuntut ilmu, yang disebut yang lalu al-harisu, yang sungguh-sungguh ingin menuntut ilmu, ingin sampai kepada Allah Ta'ala, menuju mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sayugyanya mengetahui sebelum segala sesuatu itu bahwa hidayah, ibadah menempuh menuju jalan Allah itu adalah buah ilmu yang mempunyai permulaan dan akhiran. Artinya bahwa ibadah itu ada tingkatan-tingkatan yang disebut bidayatul hidayah itu tadi.
mengamalkan syariat, mengetahui syariat dan tarekat. Yang nihayah itu artinya sampai kepada buahnya hakikat. Apa itu ya, nanti diterangkan sikit-sikit supaya kenal ya. Mana tahu kamu di kampung ada tarekat-tarekat gitu ya. Di kampung-kampung kadang ada kayak gitu. Lebih percaya gurunya daripada ru'yatul hilal dari pemerintah gitu. Ya, apa kata guru katanya kan? Kalau guru bilang Kamis puaso ya puaso katanya gitu dia. Itu dia. Enggak mendengarkan ru'yatul hilal itu. Satu sisi memang kayak begitu percayanya kepada guru, tapi kalau yang itu salah. Itu saya dengarkan di Pantai Labu itu ya. Saya ke sana itu. Jadi perjalanan menuju hidayah yang disebut menempuh ke jalan Allah, bersuluk, usaha membangun akhlak untuk menuju kepada Allah itu namanya bersuluk. Ya. Orang bersuluk itu artinya kayak gitu itu. Usaha untuk membangun akhlak dengan nanti mengamalkan tarekat. Itu namanya bersuluk. Karena ada itu bersuluk di mana kalau di sini? Besilam ya. Besilam itu bagus salam. Karena orang Medan ini menyebut supaya mudah itu besilam gitu. Maka Sulaiman disebut Sileman gitu. Itu ya. Mana Raja Sileman katanya kan gitu. Bukan Raja Salman. Memang bawaan lidah itu gitu ya. Kalau orang Jawa kayak manggil saya Muhyiddin itu Mukidin katanya kan. Mukidin itu udah dikiai gitu katanya kan. Ya. Enggak, lidahnya itu kayak gitu. Jadi tingkatannya itu ada syariat yang harus dipelajari dulu. Syariat itu mengamalkan, mempelajari undang-undang cara dalam beribadah itu namanya syariat, belajar fikih gitu. Al-hidayah itu perjalanan menuju kepada Allah itu ada tingkatannya 4. Ada bidayahnya. Bidayahnya itu 2, yaitu dengan syariat. Belajar fikih itu harus. Sebab orang yang tarekat itu kalau tidak tahu syariat, tidak tahu cara wudhu, harus saat itu juga belajar, tidak boleh tidak gitu. Padahal umumnya orang yang ikut tarekat itu tak pala tahu fikih. Iya Pak Ustadz. Iya. Iya dulu itu ngajinya minimal itu tingkatannya itu pas sholatan itu apa namanya? Yang segini ada tauhidnya, ada parukunan ya. Itu kita paling canggih itu. Ya. Parukunan ya. Itu parukunan, kitab Melayu itu pokoknya itulah parukunan itu yang paling ampuh itu. Enggak belajar kayak Fathul Qorib itu enggak memang. Tapi tahulah dasar-dasarnya. Sekarang enggak. Jadi harus melalui syariat dulu. Tidak bisa menuju tarekat tanpa syariat.
Syariat itu mempelajari, mengetahui tentang fikih, yang ngaji misalnya Minhajul Qawim di stop gitu ya, nggak ngaji lagi karena masjidnya khawatir. Masjid kok khawatir? Masjid kan punya hak otonom. Ya. Itu wajib. Sesudah itu Tarikat itu bidayatul hidayah itu ada dua maknanya, yaitu mengamalkan syariat, itu namanya tarikat. Itu yang disebut dengan samratul ilmi. Mengamalkan apa hukum-hukum yang wajib di dalam fikih, mengamalkan yang sunat-sunat, meninggalkan yang dilarang, dan mengosongkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela yang disebut dengan takhalli, kemudian menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji namanya tahalli gitu. Itu disebut pengamalan bidayatul hidayah, syariat, kemudian diamalkan menjadi tarekat. Sesudah diamalkan untuk mendapatkannya, maka tanpa belajar itu, kalau memang betul-betul dia dapat hakikat tanpa belajar, diberi oleh Allah Ta'ala, ya. Hakikat ilmu segala sesuatu itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa belajar. Sesudah mengamalkan syariat, mengetahui syariat, dan kemudian diamalkan betul dengan apa tadi? Takhalli dan tahalli. Maka dapat yang disebut nihayah. Nihayah itu samratus syari'ah wal haqiqah. Buahnya itu tadi. Sesudah diamalkan betul dan terus secara kontinu, itu akhirnya nanti dapat yang disebut dengan ma'rifatullah, mengetahui rahasia-rahasia Allah. Dengan kecintaannya dengan hakikat itu, yaitu dengan cara pertama-tama mujahadah. Mujahadah itu artinya melawan hawa nafsu. Menurut Imam Ghazali, perang itu yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Sehingga Imam Ghazali banyak diperangi awal-awal menerangkan kayak begitu. Ini Ghazali sudah salah ini. Perang itu yang berat yang melawan orang kafir katanya. Imam Ghazali enggak. Intinya orang belajar tasawuf itu mematikan hawa nafsu. Nafsu yang disebut namanya ammaratun bisu. Bukan nafsu yang untuk baik. Nafsu makan kalau berbuka itu perlu. Kalau udah nggak perlu, mau buka nggak perlu, nggak nafsu lagi. Mau sahur nggak nafsu lagi. Sama perempuan pun nggak bernafsu lagi gitu. Ya, udah mau kemana itu? Hah? Udah ke rumah idaman tipe 2x1. Alias kuburan, ya.
Jadi tingkatannya itu 4. Bidayatul hidayah 2, syariat dan tarekat. Ini saya ulang-ulangi supaya kamu pernah dengar dan pernah ngaji. Nanti kalau ada istilah tarekat itu tahu, ya. Jangan kamu bilang tarekat itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Kayak orang Wahabi itu, ya. Wahabi itu kayak gitu. Tarekat itu sesat, masuk neraka. Tarekat itu mengamalkan syariat. Kemudian dapat hakikat. Disitulah orang kalau sudah dapat itu, sudah mulailah dia memahami hakikat segala sesuatu, mengetahui rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui yang gaib-gaib, yang orang lain nggak tahu itu dia tahu, diizinkan oleh Allah. Mengetahui ini hujan atau enggak hari ini itu tahu, ya. Kalau yang kayak gitu, Pak Ustadz, bagian meteorologi itu pun bisa katanya kan. Tapi itu kan perkiraan. Sebab itu sering geser itu. Diperkirakan nggak hujan, pokoknya hujan deras. Dimarahilah sama yang pesta. Oh bikin, iya rupanya tiba-tiba anginnya ke sini katanya kan gitu. Beda kalau Bang Ardi jadi pawang misalnya, ya. Dipasang styling itu di situ, nggak mau, ya, nggak mau hujan dia, ya. Hujan yang dari dekat-dekat itu bisa ditolak, bisa digeser. Yang dari atas betul itu yang sulit. Tapi kamu nggak usah tanya, cuman Pak Ustadz cara gesernya gitu, ya. Menang saya pun nggak tahu. Jadi mengamalkan syariat tadi yang ditambah dengan membangun akhlak itu, yang disebut dengan apa tadi? Takholli dan tahalli, dan kemudian nanti kepada sampai tajalli. Tajalli itu ya sudah melihat rahasia-rahasia Allah. Itu pada Imam Ghazali, tarekat itu kayak begitu. Artinya tanpa dengan menggunakan mursyid. Atau apa namanya di bawah mursyid itu khalifah, ya. Khalifah celana koyak. Saya pernah di rantau sana masuk ke apa namanya batu-batu itu, air batu, ya. Dari sebelum rantau itu ada air batu. Masuklah ke hutan-hutan sana, magari sawit. Tapi saya nggak pakai alat kayak tukang pagar itu, ya. Yang satu dipanggil khalifah, tapi celananya koyak gitu. Oke, saya ingat khalifah celana koyak gitu, ya. Ini kena rokok gitu, bekas rokok gitu. Ini khalifah kok tukang rokok gitu. Jadi ini berarti nampak auratnya gitu. Dia pakai bunga-bunga gitu. Ini khalifah ini kata yang bawa saya. Khalifah di rantau sana, ya. Jadi perkembangannya pada abad ke-6 itulah baru muncul tarekat-tarekat yang dengan menggunakan mursyid, yaitu yang pertama pada abad ke-6 yaitu yang disebut dengan tarekat Qadiriyah.
Itu pada abad ke-6 Hijriyah itu. Yang dipimpin, didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi ya. Harus dibilang Al-Baghdadinya karena raja jin yang di hutan sana antara perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, itu namanya juga Syekh Abdul Qadir gitu. Gitu. Raja jin. Jadi orang kalau manggil itu pandai silat. Pandai panggil misalnya si saya suka kayak gitu itu si Nanda misalnya ya. Dipanggil ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang datang yang dari sana. Terus dia bisa silat ya. Makanya sesudah dites sama kawannya waktu di Masjidil Haram, coba kau tes itu si Abdul Qadirmu itu, nggak keluar dia, karena udah nggak berani dia, takut dia sama syekh di sana. Nah, kan nggak betul itu silatmu kan gitu, gitu. Akhirnya sama guru-guru ditambah Al-Baghdadi, ya gitu. Itu apanya ya. Dulu kayak gitu itu di lingkungan pesantren itu belajar sendiri-sendiri itu banyak. Belajar sendiri ya, nggak disuruh guru. Kalau jumpa sama guru dimarahi lah. Pergi-pergi sendiri gitu kayak siapa? Nanda pergi sembahi gitu. Gitu ya. Kalau perginya sama saya itu saya jaga dohir batin. Ya. Kalau enggak saya khawatir ini anak-anak ini gimana gitu. Ya. Nanti kalau kecelakaan, makanya waktu jumpa polisi saya masih belum sampai tempatnya itu, ditengoknya aja mobil saya karena belakang kok agak tinggi. Saya suruh anggota itu urus polisi itu, jalan aja terus. Kalau itu memang saya jaga dohir batin, artinya insya Allah tidak terjadi apa-apa gitu. Kalau yang sendiri-sendiri gitu, nah ini biasanya nggak boleh sama guru ya. Kecuali sendirian lah, masuk pun sendirian, hilang pun sendirian, nggak balik-balik. Ya, takutnya kalau kejadian apa-apa gitu. Makanya saya bertanggung jawab di belakang itu, di depan Mr. Fadil. Ya, di belakang saya gitu. Sama dengan kayak gitu, kalau di pesantren Jawa itu belajar yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu, itu sendiri-sendiri, nggak ada yang dipelajari. Bagus belajar kitab Bidayatul Hidayah kalau katanya kan gitu. Ada yang belajar di luar kota kayak gitu. Zaman dulu kalau masak itu kan ngeliwat, apa ngeliwat itu? Nasi kayak tahu maksudnya? Diliwat pakai apa namanya? Ya seperti apa namanya ya? Kuali yang itu aja diliwat. Tangannya kawan ini diginikan, jadi nggak masak. Berapa kali nggak masak, dilaporkan sama Ki Abdul Rahim, dipanggil, belajar ilmu dari mana kayak gitu? Minta maaf begini tabok gitu, wah gitu. Tapi yang kena pecinya, tapi udah takut kali itu. Ya, Ki Abdul Rahim berdiri itu, Ki Abdul Rahim itu pamannya Maimun Zubair. Mati aku, kata kawannya yang bawa itu, dipikal sama Kiai katanya. Zaman dulu petinju itu yang paling menang itu Ilyas Pikal.
gitu ya. Kena pikal sama kiai gitu kan. Wah gitu, tapi pecinya ya jadi pecinya itu sampai jauh, itu kayak main kasti gitu. Gitu. Karena peci itu kan paling tinggi kan. Di atas profesor doktor itu kan peci kan. Nggak ada paling tinggi, bukan? Di atas profesor doktor itu peci itu. Sesudah itu nggak ada yang berani pigi-pigi. Dipikal aku kena sama kiai gitu. Nah, terus sesudah tamat baru pigi. Perkembangan yang berikutnya itu yang pakai syekh, yaitu dengan mursyid dan murid dan beat. Tarekat itu ya. Mursyid gurunya yang dia jadikan tokohnya, yang harus ditokohkan betul. Di beat artinya dia harus mengakui sebagai gurunya, apa saja yang diperintahkan harus dilakukan menurut bimbingannya. Itu beatnya kayak gitu. Terus muridnya mengakui gurunya, gurunya mengakui sebagai muridnya. Itu beatnya itu diantara isinya itu begitu. Murid yang dimaksudkan orang yang ingin sampai kepada Allah, bukan murid SMP gitu ya. Itu rukunnya tarekat itu, mursyid, murid, beat. Pada perkembangannya disusul namanya tarekat rifaiyah. Ini yang paling besar-besar yang saya sebutkan. Yaitu yang pendirinya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kalau di Medan yang termasuk pendiri TPI itu Kiai Ar-Rifai itu. Yang dibuat jalan di mana? Amplas menuju terminal itu ada tulisannya Jalan Ar-Rifai gitu. TPI itu organisasi agama yang banyak terjun di kebun-kebun, bukan tempat pelelangan ikan ya. Kalau di Medan ada pesantrennya namanya Darul Hikmah, itu yang pernah menelurkan ya, membuahkan doktor namanya Doktor Amar Adli, doktor kawannya itu. Siapa yang agak dangak sedikit itu? Siapa Ustaz? Iya, kan agak dangak sedikit kan. Dua-duanya itu pernah sekolah sama saya, cuma saya ngadep murid, dia ngadep papan tulis. Tahu maksudnya? Ya. Dia ngadep papan tulis, saya ngadep murid gitu. Itu yang pernah. Kalau Al-Kausar yang bisa menelurkan, tapi nggak dari situ apanya. Sesudah tamat itu Ustadz Fauzan itu. Karena sesudah dari Al-Kausar itu belajar lagi sama saya secara khusus, sendirian gitu sama anak-anak murid-murid guru-guru itu. Terus pergi ke India, sungguh-sungguh lah baru bisa. Yang lain belum nampak. Pada abad ke-7 muncul lagi namanya Tariqah Syadiliyah. Ini karena di situ menerangkan tarekat supaya pernah diterangkan ya. Tariqah Syadiliyah ini yang muasisnya, pendirinya Syekh Abu Hasan Ali Asyadili. Syekh Abu Hasan Ali Asyadili ini banyak karomahnya yang pernah diceritakan. Kiai Maimun Zubair pernah ziarah ke Maisarah, tempat kuburannya itu, oleh
muridnya yang dokter itu nggak bisa sampai ini, tapi karena sama gurunya, jadi Pak Kiai mau ke sana, jadi katanya kan. Gitu. Sebab paling tidak itu 7 jam baru sampai. Kalau 7 jam berarti terlambat pesawat, nggak bisa pulang. Mesir, dari Mesir. Terus ditanya lagi, jadi Pak Kiai, jadi gitu. Karena kepingin jumpa sama Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili ini. Kata muridnya itu, nanti kamu bisa tengok di YouTube tuh ya. Perjalanannya mobil yang biasa-biasa saja, mobil yang tidak mobil baru, itu sepertinya bannya itu di atas bumi gitu. Kiai Maimun udah duduk besila membaca Hizib Nasor. Ditengok gitu membaca Hizib Nasor, udahlah. Akhirnya sampai makan di satu restoran. Di situ ditengok muridnya itu kok bayarnya banyak kali, padahal biasanya cuma berapa real gitu. Terus ditanya, nambah? Iya. Kiai Maimun cuma membilangkan laisa minna gitu. Tidak termasuk golongan kita itu katanya. Artinya ditekan kali kita ini gitu. Ditinggalkan itu terbakar, nggak selamat itu restoran itu ya. Begitu dengar terbakar baca koran tuh Kiai Maimun nangis. Loh, jadi kayak gini gitu ya. Cuma dibilang laisa minna gitu, apalagi dibilang mampus kau gitu. Ya. Ya cuma bilang tidak termasuk golongan kita itu, laisa minna gitu. Nah, itu termasuk karamahnya Kiai Maimun. Akhirnya berangkat sampai ke bandara, rupanya pesawatnya pun didili. Berangkatnya kurang 3 jam belum berangkat. Terus begitu sampai 2 orang itu, sebagian orang nunggu Indonesia gitu. Gara-gara nunggu 2 orang ini katanya kan gitu. Itu ya. Itu pergi ke tempatnya makbarahnya Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili. Sampai kayak begitu dipentingkannya itu. Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili ini wali, tapi waktu awal-awalnya jadi wali sering kalau pakai celana itu di bawah lutut gitu aja. Pernah nanya, ya Allah aku nanti masuk surga kawanku siapa katanya. Itu ya. Berani itu wali ngomong kayak gitu. Ya, namanya wali. Sedangkan Nabi Adam itu dosanya cuma 1 dikeluarkan dari surga. Karena makan buah yang disebut orang setan itu buah khuldi. Ya. Kamu dosamu banyak kepengen masuk surga. Kan gak mungkin itu. Apalagi ngejek guru lagi kan. Hah? Mbah. Mengharap rahmat yang punya galeri itu. Siapa itu namanya? Rahmat saya. Kata Allah Ta'ala, kawanmu itu nanti misalnya namanya si Padil gitu ya. Itu tempatnya biasanya nongkrongnya di tukang judi gitu. Apa ada kereta-kereta yang ganjal? Kalau ada, nanti kalau ada yang meninggal payah. Jadi Abu Hasan Ali Asyadzili protes loh, kawanku kok tempat tukang judi gitu. Si Padil tukang judi itu kata saya.
betul dicari yang namanya fadil itu, ketemu, ya. Ya Allah, kok kawanku kok kayak gini, ini apa memang bisa masuk surga katanya. Balik badan Syekh Abu Hasan Ali Sadili, orang yang saya sebut namanya fadil itu bilang, iya kawanku di surga kau katanya kan. Buh, tahu dia, ya. Tapi kau tukang minum kau katanya kan. Aku nggak minum kayak gitu. Aku minum air putih katanya. Aku kalau di sini mintakan ampun orang yang minum ini gitu. Oh jadi kau wali juga, kira-kira gitulah. Kira-kira. Ya. Jadi ada wali itu yang modelnya kayak gitu. Misalnya namanya fadil ya. Jadi kalau ada orang yang di dekat tukang judi, jangan dicurigai dulu. Jangan-jangan dia tidak tukang judi, tidak tukang minum. Seperti yang ceritanya di Banjarmasin itu. Akhirnya begitu balik Syekh Abu Hasan Ali, iya saya kawanmu di surga katanya. Berani ngomong kayak gitu ya, namanya wali. Coba kamu bilang, saya ini masuk surga sama siapa ya katanya kan. Potonganmu katanya. Ibadahmu aja entah belum diterima apa enggak katanya. Gitu. Sebab orang itu kalau belum tingkatannya itu, yang paling takut itu bingung-bingung, saya ini masuk surga apa neraka. Itu kalau sudah wali itu kayak gitu, saya ini masuk surga apa neraka. Makanya Kiai Maimun Zubair mau ke Makkah yang terakhir itu, nak doakan ya supaya saya husnul khotimah gitu. Sama santrinya pun kayak gitu, karena masih khawatir hatinya gitu ya. Wali kalau kamu kan enggak, mati-mati les itu gitu. Daripada di dunia melarat katanya kan. Enggak jelas awak mau kerja, enggak jelas mau kuliah, enggak jelas. Kuliah pun tak jadi apa katanya kan. Kerja pun keadaannya kayak gini, kena tekan-tekan terus katanya kan. Udah masuk sungai aja aku katanya. Itu Sadiliyah ya, itu termasuk yang sholawat apa yang sering saya baca. Sholawat apa namanya? Sholawat Nurudzati itu yang ditulis oleh Syekh Abu Hasan Ali As-Sadili, itu sakti sholawat itu. Ya. Kalau kamu punya anak, kamu baca 14 kali, kamu tiupkan ke telinganya, nangis terus gitu. Kalau kamu baik-baik orangnya dikabulkan Allah Ta'ala, terus nggak nangis ya. Kalau nggak dikabulkan bukan salah sholawatnya, kamu yang memang masih bediugil ya. Kiai Hasyim Asy'ari waktu zaman PKI itu salah satu yang diajarkan itu pertama-tama sholawat Nurudzati. Sholawat Nurudzati itu kalau dipelajari betul, dipuasakan, karomahnya Syekh Abu Hasan Ali As-Sadili ini, bisa misalnya mau dilanggar mobil itu meloncat sendiri, nggak kena, cup gitu aja ya. Dilanggar kereta itu walaupun nggak nampak gitu, lompat sendiri gitu. Kalau diamalkan betul. Kalau kamu kan dilanggar lah gitu. Yang penting dapat asuransi gitu kan. Itu sholawat bisa digunakan untuk mencari silat itu tadi. Tetapi nggak usah kau belajar itu ya. Makanya sholawat sakti saya bilang. Dulu saya ajarkan sama anak pesantren itu. Jadi kalau jam anak-anak udah tidur gitu, ke masjid saya laga gitu. Namanya masih muda ya.
Selaga yang saya pelajari ilmunya itu pencak pakpuk, pukul gitu. Itu mempraktekkan sholawat nurudzati. Perkembangannya yang kemudian namanya sholawat Thariqat Ahmadiyah. Yang satu lagi Thariqat Naksabandiyah, ini yang terakhir. Ahmadiyah itu yang pendirinya Ahmad Badawi. Yang sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin yang saya baca biasa yang apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, sholawat Badawi Suhro itu. Coba kamu ingat, selain saya baca kalau muqaddimah sholawat nurudzati, sholawat Fatih, yang satu sholawat apa? Nggak ingat? Hah? Kamu nggak kenal selawat-selawat itu? Kenalmu sama biduan-biduan. Nuril Anwar itu. Selawat Nuril Anwar itu yang menulis Syekh Ahmad Al-Badawi. Allahumma sholli ala Nuril Anwar itu. Ya. Iya. Ya, kamu nggak ingatkan, mentang-mentang kamu di GPS apa, GCT, ya. Ada sholawat Badawi Kubro, itu yang biasanya dibaca kalau ada kesulitan. Insya Allah dikabulkan. Itu biasanya dibaca Gus Ali itu, Gus Ali yang punya pesantren Bumi Sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sampai panjang itu, sampai segini gitu. Itu Syekh Ahmad Al-Badawi. Ini Syekh Ahmad Al-Badawi ini waktu meninggal mandi sendiri itu. Bisa kau? Karomahnya. Ya. Mau meninggal, udah meninggal, udah dibilang aku nanti mandi sendiri katanya kan gitu. Mandi, udah meninggal dulu ya. Kalau Imam Ghazali kan bilang hari Senin pagi-pagi sama saudaranya namanya Ahmad, Dek carikan apa kafan katanya. Iya bang, kira-kira gitulah kalau di Medan. Terus dicarikan, terus dia mulai tidur, lemas-lemas. Kata adiknya sudah meninggal, lah bang, enggak kau suruh pun carikannya kafan katanya kan. Kenapa kok kayak gitu katanya kan. Macamnya aku enggak peduli sama kamu gitu. Padahal itu menunjukkan kalau aku udah tahu, kalau aku udah mau meninggal gitu. Dicarikan kafan, ya. Itu wali kayak gitu, ada karomah-karomahnya. Mau meninggal itu kayak Ki Maimun udah tahu kan. Nanti kalau aku meninggal hari Selasa katanya kan. Kamu meninggal hari apa kira-kira? Nggak ada yang berani kan. Ini karena cerita tarikat tadi ya. Terakhir abad ke-8 itu Thariqat Naksabandi yang pengikutnya di Medan banyak itu ya. Thariqat Naksabandiyah yang pendirinya Syekh Bahauddin Muhammad bin Muhammad An-Naksabandi. Jadi 5 tarikat ini yang paling besar di dunia. Ini semua menggunakan mursyid. Kalau tarikatnya Imam Ghazali tidak pakai mursyid. Pokoknya mengamalkan akhlakul karimah, terus meniru apa yang ada dalam kitabnya Imam Ghazali. Tingkatannya kitabnya pertama Bidayatul Hidayah, kemudian kedua Minhajul Abidin, baru yang ketiga Ihya Ulumuddin itu. Mengamalkan ini sudah mengamalkan tarikat menurut Imam
Ghazali. Ya. Jadi Bidayatul Hidayah ini kitab pertama untuk mendapatkan hidayah menurut Imam Ghazali. Kemudian apa tadi namanya? Minhajul Abidin. Baru Ihya Ulumuddin. Sudah itu udah nggak ada lagi karena kitab Ihya Ulumuddin itu yang paling besar dan tidak ada orang yang bisa mengarang seperti itu. Makanya gelar yang paling tinggi sedunia itu Hujjatul Islam, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Tapi nggak usah kamu bikin, saya Ustadz bikin, kenapa katanya. Kalau disebut Hujjatul Islam itu berarti Imam Ghazali. Kalau Syekhul Islam itu masih banyak menurut ulama apa namanya Hambali, Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah. Imam Syafi'i, Syekhul Islam itu Zakaria Ansori. Tapi kalau Hujjatul Islam itu satu-satunya Imam Ghazali, ya. Makanya kita baca kitabnya orang yang paling hebat, Bidayatul Hidayah ini, ya. Jadi ada 4 tingkatan. Tidak akan bisa sampai ke sana kecuali melaksanakan syariatnya dulu, illa ba'da ikami bidayatiha. Itu ya. Jadi ada orang kok bilang katanya aku nggak usah sholat Jumat, aku yang memimpin nanti di sana, di langit sana. Itu jangan percaya gitu ya. Ada dalam kitab Adhiyah itu, walaupun tinggi derajatnya gitu, tapi tidak mengamalkan fardu, itu tidak mungkin itu sampai kepada makom yang tinggi. Saya nggak sholat katanya, gitu ya. Ini menerangkan Bidayatul Hidayah itu supaya kamu pernah dengar apa tarekat itu, ya. Jangan kamu ngaji fikih-fikih saja dengar. Karena begini nanti ejeannya, ngaji fikih itu kulitnya saja gitu. Memang dalam teori Imam Ghazali ini bahwa ibaratnya syariat itu kulitnya diibaratkan dengan kelapa. Kemudian tarekat itu kelapanya, santannya itu hakikatnya. Jadi udah dapat semua kamu kelapa punya. Maksudnya bukan kelapa itu, ini cuma perumpamaan saja. Ya. Jadi ibaratnya orang itu mau mengambil mutiara. Ya, itu mutiara betul-betul ini ya, harus melalui perahu, dan perahu ini harus lewat ke laut. Maka 3 sudah ke safinah perahu, al-bahr laut, nyelam, baru mendapatkan mutiara itu. Ibaratnya begitu itu. Kalau penjelasan para ulama-ulama itu, sehingga makanya kadang-kadang diejek, kamu ngaji fikih itu kan kulit-kulitnya saja gitu. Kulit juga perlu, kalau nggak ada kulitnya mana bisa, ya, busuk. Itu. Kita lanjut. Karena itu penting saya terangkan lama. Faida sodafta, apabila kamu mendapati kolbaka hatimu ilaiha kepada bidayatul hidayah, ma'ilan condong, wa nafsaka biha, dan hatimu dengannya mutawi'atan, mentaati, mengikuti, mematuhi, walaha, dan pada bidayah itu qabilatan, adalah ridho atau menerima, fadunaka, maka ambillah. Dunaka itu
Bimakna khudh. Ambillah at-tatallu'a, naik, kamu bisa naik ilan nihayati, kepada puncak hidayah itu ya. Wa taghallghula, ya taghallghulan. Dan masuk fi bikharil ulum, di lautan ilmu. Jadi kalau hatimu itu memang sudah patuh kepada hidayah seperti yang kita terangkan tadi, ambillah itu. Memang sudah sampai ke situ hatimu. Wa in sodafta, apabila mendapati kolbaka hatimu, inda muhajatika, ketika menghadapimu, iyaha pada bidayah, biha dengan kolbun, wa fi nuskhatin bihi, musawifan dengan menunda-nunda, wabil amali dan dengan amalan, bimuqtadhoha dengan tuntutannya, mumatilan mengakhirkan waktu, fa'lam maka ketahuilah, anna nafsaka bahwa nafsumu, almailata yang condong, ila talabil ilmi untuk menuntut ilmu, hiya an-nafsul ammaratum bisu, itu nafsu yang memerintahkan kepada kejahatan. Wa qad intahadhat, dan telah bangkit nafsu itu, muti'atan lisyaitani, mematuhi setan, Allah ini yang terlaknat, liyudliyaka, supaya menyampaikanmu, bihabli wururihi, dengan tali bujukannya, wa yastadrijuka, maka kemudian memasukkan sedikit demi sedikit padamu, bimakidatihi, dengan tipu dayanya, ila ghamratil halaki, dengan parahnya kehancuran. Wa qastuhu, dan tujuannya, ayurawwija alaika, supaya menimpakan padamu asyarra, kejahatan, fi ma'radil khairi, dalam bentuk kebaikan, hatta yulhiqaka, sehingga mendapatimu bil akhsarina, dengan orang-orang yang merugi, akmalan, amal perbuatannya, alladzi dhalla, yang sesat, sa'yuhum, usaha mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wahum, dan mereka itu yahsabuna, mengira, annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka sudah berbuat baik perbuatannya, wa inda dzalika, dan ketika itu, yatlu alaika as-syaiton, membaca, tola yatlu itu membaca, makanya tilawatil Quran, maksudnya membisikkan padamu setan, fadlal ilmi, pada keutamaan ilmu, wa derajatul ulama'i, dan derajat ulama, wa ma warada fihi, dan apa-apa yang terdapat padanya, minal akhbari, dari hadis-hadis, wal athari, dan perkataan sahabat ataupun tabi'in, wa yulhika, dan melalaikanmu, an qoulihi, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manisdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, dan tidak tambah amalannya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak tambah dari Allah kecuali jauh. Wa an qoulihi, dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi, sangat keras-kerasnya manusia, adzaban, azabnya, yaumal kiamati, di hari kiamat, alimun, orang alim, lam yanfa'hullahu, yang tidak memberikan manfaat padanya Allah, bi ilmihi, dengan ilmunya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya saya, a'udzubika, mohon perlindungan darimu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yahsa', hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', dan amalan yang tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah, wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengarkan, tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an qoulihi, dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Marortu, saya berjalan-jalan lailatan pada satu malam, usriya, diisrokan saya, bi, dengan saya, bi aqwamin, jumpa dengan kaum orang-orang, tukrodu, yang digunting, safahuhum, mulut-mulutnya digunting, lidahnya digunting, bima korido, dengan gunting-gunting, minarin, dari neraka, dari api. Fakultu, maka saya tanya, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, kunna, kami, na'muru bil khairi, memerintahkan kebaikan, wala na'tihi, dan tidak mengamalkannya, wananha, dan saya melarang, anisyarri, dari kejahatan, wa na'tihi, dan saya juga melakukannya. Melarang judi tapi ikut judi gitu ya. Titik. Maksudnya, kalau hatimu itu memang kepingin betul-betul menuntut ilmu, tetapi kamu nunda-nunda, ya tidak beramal, nanti ya udah nanti aja lah mengamalkannya, orang masih muda kok, katanya kan, nunggu sudah tua gitu ya. Ya, menunda terus, maka itu berarti keinginanmu, nafsumu yang condong menuntut ilmu itu nafsu yang memerintahkan keburukan, sebab kamu mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Makanya kalau khutbah jangan berani-berani kamu nyuruh tapi nggak mengamalkan, ya, ya. Tapi jangan takut kali ya, namanya latihan kalau ditanya ya. Malaikat, kok nggak mengamalkan? Tapi latihan Pak Malaikat. Ya, kata Pak Kiai suruh berani katanya. Mana Kiaimu? Biar aku gantung katanya kan. Oh itu orangnya. Oh aku kenal. Iyalah Pak katanya kan. Ya, gitu. Ya. Ya supaya kamu nggak takut. Ya nanti suruh khutbah, nanti digunting mulutku katanya. Ya. Jadi kalau kayak gitulah caramu, kamu patuh kepada setan, memasukkan di hatimu itu bisikan-bisikan setan, terus supaya kamu terjadi kerusakan. Sebab setan itu biasanya barang yang jelek itu dibungkus dengan barang yang mewah, itu kerjaan setan. Arak itu namanya diganti dengan bukan arak, gitu ya. Bungkusnya cantik kali kayak emas. Gitu. Namanya minuman tahapa gitu ya. Sebenarnya arak juga itu, ya, itu kerjaan setan. Ya. Keyboard namanya disebut keyboard syariah gitu. Kerjaan setan itu ya. Ya, supaya orang datang. Ya. Ngerumpi namanya ngerumpi syariah gitu kan. Sini ngerumpi syariah katanya kan. Mana ada ngerumpi syariah gitu. Itu setan itu kayak gitu kalau menutupi yang jelek dengan yang cantik itu ya. Maka setan membisikkan dengan fadilah ilmu, bahwa derajatnya orang yang berilmu itu tinggi sekali, bahwa melihat orang alim itu aja suatu ibadah katanya kan. Itu lebih afdol daripada puasa sunat, sholatul lail katanya kan. Artinya derajat alimnya saja itu yang ditunjukkan sama setan, tapi pengamalannya tidak. Nah gitu ya. Makanya di Indonesia ini banyak orang pintar, tapi mengamalkannya bisa dihitung dengan jari. Gitu ya. Udah saya terangkan yang semalam itu ya, banyak ahli hukum, tapi banyak juga yang kena hukum. Ya, ada jaksa kok disidik. Ya, ada polisi ditangkap. Ya. Itu kan penegak hukum gitu ya. Itu karena itu tadi. Ya. Ada satpam dimasukkan penjara gitu kan. Namanya satpam gitu kan. Nah, itulah itu tadi. Ya dia berpegang dengan satpamnya itu tadi tapi tidak mengamalkan kerjanya satpam yang sebenarnya gitu.
Ada dia itu pakai derajat ulama tapi tidak mengamalkan ulama. Kemana-mana pakai pin MUI misalnya tuh. Ada yang kepingin kali minta itu, rupanya dibawa kalau mau ketemu sama Polda itu pakai itu. Siapa yang Marga Nasution itu? Ah ya itu. Saya ingat marganya, Ustadz yang bilang namanya. Kalau ke mau Polda itu Mbak Pin. Padahal dia di MUI itu nggak ada itu posisinya itu. Sampai dimusyawarahkan segala macam, ya. Kemana-mana bawa itu saja. Pokoknya udah pakai baju yang agak ini pin MUI itu. Atas nama MUI Medan gitu. Padahal di situ nggak ada. Dia anak bawang itu. Nah, itu dia ya, pakai derajatnya ulama, tapi nggak ada, nihil apanya gitu. Lupa bahwa orang yang tambah ilmunya tidak mengamalkan itu berarti masih jauh kepada Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Banyak orang yang di Indonesia ini menuntut ilmu, tapi tidak mengamalkan. Kalau berpedoman dengan yang tempo hari bahwa kalau menuntut ilmunya itu gurunya juga menuntut ilmunya itu adalah mencari dunia, maka gurunya itu menolong kemaksiatan, muridnya bermaksiat. Man a'ana ala maksiatin itu tadi. Walau bisatri kalimatin karena syarikan lahu. Muallimuka mu'inun laka ala isyanika. Ya orang dokter itu kan supaya dapat duit. Supaya dapat duit apa bisa ngajar ngaji kayak saya. Ya. Makanya saya kalau tanda tangan sikit gitu saya terus nggak mau lagi. Padahal materi yang saya sampaikan itu lebih bagus saya. Itu cuma 10 menit, saya 20 menit. Honornya dia 2 juta, saya 1,5 juta. Besok aku nggak mau gini kayak gini. Dia dokter, Ustadz, dokter pokoknya nggak bermutu itu saya bilang gitu. Dia biayanya banyak Ustadz jadi dokter gitu. Nggak betul itu saya bilang gitu. Ini nggak aturan kayak gini saya bilang. Aku nggak mau jadi pemateri lagi saya bilang. Kalau ini 2 juta saya harus 2 juta saya bilang. Sampaikan itu sama orang banyak saya bilang gitu. Hanya saya termasuk yang berontak itu. Berarti dia tujuannya kan ke situ. Berarti mu'inun ala maksiatin, menolong kepada kemaksiatan. Makanya dosen kuliah dulu, kalau saya kan enggak sikit kalinya dapatnya. Orang minum aja enggak dikasih. Dosen di Unipa kan. Jadi saya enggak dapat situ. Yang tukang ngatur itu yang duitnya banyak itu. Ya. Pokoknya enggak masuk diganti, diinpal, padahal dia nggak ngajar, duitnya diambil, gitu ya. Iya, itu teorinya ya. Dulu mau dibilang kayak gitu sama profesor siapa yang apanya ini kayak gini sakit itu, kamu yang bilang ya. Iya, dibuat supaya Unipa itu yang paling termaju se-Asia. Dia mau terbang tapi nggak memijak bumi. Cemana itu mau terbang tapi tidak memijak bumi gitu ya. Terlambat pegawainya disepak itu pintu kaca itu pecah. Tambah terlambat. Bukan tambah takut, tambah terlambat.
Orang Unipa kok dibuat kayak yang lain? Unipa itu memang kayak gitu. Mahasiswa bahasa Inggris saya cuma satu. Tinggal atu. Karena tinggal atu nggak mau sekolah. Ya. Ada yang di situ mahasiswa biologi entah apa tinggal satu. Yang dekat apa itu? Ini Jalan Baru itu. Sebelah kiri kan ada itu universitas. Jadi kalau masuk, belikan aku nasi bungkus, kata dosennya. Aku ujian Pak, udah aku yang ngatur nilai itu katanya. Ya, kau pandai gitar katanya kan, pandai Pak katanya, ambil gitar itu. Muridnya cuma satu bagian biologi. Dia aku mainkan gitar itu, aku mau baca buku gitu. Biar seneng aku katanya kan. Ibu-ibu satu dari Mancur Batu, kau dari tadi nggak datang-datang, ibu udah dari tadi nunggui katanya kan. Jadi karena ibu udah dari tadi, udah tanda tangannya aja ibu mau pulang gitu. Muridnya cuma satu, jadi nggak pandai-pandai lah muridnya itu, entah cemana tamatnya itu. Itu kenyataan sampai sekarang. Ya. Kalau mau kamu riset saya tunjukkan orangnya. Ya. Jadi sini terangkan asadun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa bi ilmihi. Maksudnya begini nih supaya kamu paham, ya. Bahwa orang yang paling dahsyat keras siksanya di hari kiamat itu orang yang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya gitu ya. Kalau dikaitkan dengan satu bait burdah wa alimun bil ilmi hilam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, artinya siksanya itu dicepatkan gitu ya. Bukan lama sekali gitu. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu disiksa sebelum orang yang menyembah berhala. Bukan berarti orang alim itu disiksa lama kali baru penyembah berhala, enggak. Tapi kata ulama, memang orang alim itu yang tidak mengamalkan ilmunya itu disiksa dulu, dicepatkan. Sebab dia orang alim, dihargailah. Ya, beli kitabnya berapa itu pun kredit. Ya, 20.000 aja kredit misalnya. Ya, jadi mingkop li ubatil wasan itu bukan berarti lebih parah seksanya orang alim daripada penyembah berhala gitu, bukan ya. Orang alim itu seksanya dicepatkan gitu. Sedikit lagi waktunya. Rasulullah itu sering membaca doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Itu maksudnya supaya mengajarkan kepada umatnya. Jadi kasiron fid doa ta'liman li ummatihi gitu ya, bukan berarti nabi ilmunya tidak bermanfaat gitu, bukan. Ilmu yang tidak bermanfaat itu yang tidak diamalkan itu juga ilmu yang tidak bermanfaat. Kamu manggil sholat, hayya ala sholat, terus kamu masuk kamar tidur misalnya ya. Tukang azan masjid kadang-kadang kan kayak gitu, ngantuk kali aku katanya kan. Ilmu yang tidak boleh dipelajari, ilmu maling itu termasuk tidak bermanfaat ya. Ilmu maling itu bagus itu. Makanya kalau bapaknya tukang copet, anaknya nyopetnya itu pandai kali itu. Cup gitu aja ya. Nah itu namanya nggak bermanfaat, tidak diizinkan oleh syariat.
Ilmu sihir itu boleh dipelajari sekedar mengetahui, tidak untuk diamalkan. Hati yang tidak khusyuk, Nabi menjelaskan itu maksudnya hati yang tidak ingat kepadamu, tidak pernah ingat Allah. Ingatnya itu asik duit kerjaan gitu ya. Kerjaan ini dapat duit berapa gitu. Tidak pernah ingat Allah, ingat guru, ya. Jualan telur pun nggak pernah ngasih guru misalnya. Misalnya gitu ya, telur asin. Alasannya kalau telur kuku kasih nanti habis lah katanya kan. Nggak punya telur, telur. Itu beda dengan telur. Amal yang tidak diterima karena riya. Makanya orang itu kalau menurut kitab apa yang ngaji berhenti itu syarah apa di Unipa itu, Syarah Hikam ya. Udah sampai lupa saya nama kitabnya karena udah berhenti. Kalau betul-betul diadili orang itu beramal, tidak ada yang diterima itu orang itu beramal. Karena lebih banyak riyaknya. Coba misalnya masalah haji, belum apa-apa udah bilang tahun ini alhamdulillah saya haji katanya kan. Ngumpulkan saudara-saudaranya, kawan-kawannya dengan harapan mana tahu ngasih sangu. Ya, ngasih tambahan bekal gitu. Ya. Dibelikanlah tasbih itu di pajak ikat dulu. Dibilang dari Makkah. Ada kayak gitu Ustaz. Saya tahu pas saya mau beli kurma entah apa, ini untuk oleh-oleh yang dari Makkah katanya kan. Loh kok dibeli di hati saya cuma batin aja. Oleh-oleh dari Makkah kok dari pajak ikan di hati saya. Ya. Ditandai itu, ini yang amplopnya 100, oleh-olehnya ini, gitu ya. Cuman apa di atas riak itu ya, ya minta diantarkan naik mobil, antarkan aku ya katanya kan. Gitu. Itu paling riaknya paling banyak, makanya nggak dikasih haji barangkali tahun ini. Sama corona itu. Suntuknya Saudi itu sebenarnya rugi banyak Saudi itu. Satu kali naik haji itu saja setahun bisa digunakan untuk seluruh biaya negerinya itu. Satu kali naik haji itu ya. Hebat haji itu ya. Makanya direbut Ka'bah dari Raja Turki Utsmani itu oleh Wahabi itu ke situ itu ya. Ya. Sampai dibilang sama orang yang nggak suka itu Wahabi itu dikatakan namanya PKI Arab. Iya, ya. Pemberontak yang berhasil di Arab, ya. Kalau di Indonesia kan nggak berhasil, ya. Cuma 5 jenderal entah berapa itu, karena udah tercium dulu, itu berhasil PKI Arab. Ya dia memberontak itu merebut kerajaan Turki Utsmani itu. Kamu baca itu sejarah Wahabi itu. Jadi kalau dalam kitab hikam itu seandainya betul-betul diadili amalan umat manusia itu, boleh dikatakan tidak ada yang diterima amalannya. Tapi karena rahmat Allah lah orang itu bisa masuk surga gitu. Gitu ya. Nah, itu dalam kitab hikam itu ya.
Makanya berat mengamalkan kitab hikam itu, makanya terus libur. Karena corona itu nggak ngaji-ngaji ya. Doa yang tidak didengarkan itu diminta dikabulkan, tapi nggak didengarkan. Karena apa? Makan yang haram-haram, ya. Anak anjing dimakan. Anaknya enggak kok Pak, babonnya kata. Kalau anak disayang-sayang. Kan orang Batak tuh kalau masih kecil itu disayang-sayang anjing, diajak lari sana lari sini, diajari gitu ya. Leki kata saya kan. Ta'al ya leki gitu. Kemari gitu kan. Gitu ya. Nanti kalau udah tua dipotong juga dimakan. Ya kawannya pun dimakan, kasihan. Cuma doanya dikabulkan. Jadi orang yang dikabulkan doanya itu orang yang memang sudah warak, berpantang ya. Jadi bukan kalau mau cari pemimpin doa itu bukan karena bajunya besar atau udah 17 kali bolak-balik ke Makkah, itu bukan. Makanya kalau itu kata Ustadz Hasbali Tayyib, kalau itu yang masuk surga, orang Arab tuh masuk surga semua, dekat Ka'bah semua katanya. Tak betul. Sikit-sikit aja masuk surga, sikit-sikit aja masuk surga katanya kan. Apa itu katanya. Kalau begitu orang Arab itu masuk surga paling dulu karena dekat sama Ka'bah itu. Masjidil Haram dekat. Apalagi katanya kan. Katanya. Cuma Ustadz profesor itu ya. Tapi kalau ngejek nomor 1 itu. Ya. Saya waktu pertama-tama dipromosikan mau jadi guru Arab, guru bahasa Arab, saya pernah susah-susah saya itu buka kursus bahasa Arab, bahasa Inggris. Terus saya dibawa sama di depan mahasiswa ini Ustadz Muhyiddin katanya kan, ini pandai bahasa Arab katanya kan. Kau belajar bahasa Arab sana, dia buka kursus bahasa Arab, bahasa Inggris. Gampang bahasa Arab. Yang penting ada al kursi, ada alnya. As-sobun katanya. Jadi gampang, al-masjid gitu kan. Sampai 5 biji. Yang penting ada alnya, ya itu bahasa Arab gitu. Udah dipromosikan, diejek saya. Di hati saya, oh Aceh Bungo di hati. Udah dinaikkan, ini pandai bahasa Arab begini. Terus bahasa Arab tuh mudah, yang penting ada alnya katakan. Itu aja dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat karena sebentar lagi tit itu bunyi. Yang penting diingat-ingat bahwa belajar ilmu itu supaya diamalkan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Allahumma nas'aluka as-salamata min jami'il musibah wal waba was-sihhata wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.